Untuk acara selanjutnya, motivasi yang akan disampaikan Ustazah Nolazin Salman, kepada beliau waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Boleh. Tadi yang bermasalah punya saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di malam ini yang penuh barakah untuk Kutuber yang di Singapura khususnya, yang saat ini sedang melaksanakan milad yang kedua. Semoga berterusan dan sukses dalam melanjutkan Kutuber dan melahirkan generasi-generasi Kutuber yang lain juga. Amin. Terima kasih kepada Kutuber, terutama Ibu Rizky Abdullah yang telah mengundang saya. Berkesempatan berjumpa lagi dengan para sahabat-sahabat daripada Indonesia yang berada di Singapura, yang biasa bekerja tanpa lelah, dan juga kepada sahabat saya, Guru Mekong. Alhamdulillah sudah menyempatkan juga memberikan kesempatan kepada kita semua malam ini, dan juga terutama yang saya hormati, salam kenal kepada Bapak Ketua Umum Kutub, yaitu Bapak Wahyu Ramadhani ya. Juga kepada beliau yang mungkin saat ini sinyalnya sedang tidak bersahabat, kepada Pak Imanuddin Zin, kebetulan nama beliau sedikit sama dengan saya, ada Zinnya. Oke, dan juga seluruh peserta partisipan malam ini yang saya hormati, saya sayangi, saya kasihi, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, dijauhkan daripada wabah, dan tetap dalam suasana tetap mencari keberkahan Allah baik dimanapun kita berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diminta untuk memotivasi. Alhamdulillah, tentunya dengan perjuangan yang indah ini temanya. Pertama-tama saya ingin semua menyatakan I am okay. I am okay. I am happy. I'm happy. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. I am healthy. Wealthy. Well, Kaya ya. Jadi I am okay itu kalau bisa setiap hari itu senyum, I am okay. Bangun saja setelah membaca doa bangun tidur, I am okay. I am happy dengan senyum. Terus I am healthy. Alhamdulillah ya Allah. I am wealthy ya, dengan rezeki yang Allah berikan, mudahan memberikan kita kekayaan. Alhamdulillah, thank you Allah. Jadi usahakan setiap pagi memulainya dengan positif ya, dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika kita melaksanakan pekerjaan di pagi hari sampai ke malam hari, insya Allah kita dalam keadaan yang sangat positif sekali. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabatku yang kukasihi semuanya, mencoba untuk memotivasi diri sendiri, kepada teman-teman yang mana memulai pekerjaan, diusahakan untuk memberikan positif energi kepada diri kita sendiri, sehingga tidak langsung bangun tidur muka masam, lihat piring banyak, gerobak gerusuk, terus aduh ini belum, mau bangunkan yang anak-anak asuh belum lagi nanti takut dimarahin. Masya Allah, lupakan itu semua, bangun dengan membaca doa,
Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Minta kepada Allah bahwasanya roh kita sudah kembali kepada diri kita. Senyum, bangun itu senyum walaupun dalam keadaan yang masih kayak singa lion ya. Namun nggak jadi masalah itu semuanya. Langsung saja berdoa, alhamdulillah roh kita kembali dari jalan-jalan tadi ya. Setelah kita dimatikan, lalu kita I'm okay, senyum aja, I'm okay, I'm happy, gitu kan. Jangan menjadikan burden, ya, menjadikan sesuatu itu beban, gitu ya. Karena kalau dari pagi sudah kita mulai terbebani dengan apa-apa yang ada di hadapan kita, sampai malam itu kita akan menjadi bete, ya. Menjadikan diri kita kurang fit jadinya. Jadi itu yang pertama ya. Kalau kita lihat daripada perjuangan yang indah, saya ada slide tapi saya tidak munculkan. Nanti Bu Rizky Abdullah nanti di-share saja sama teman-teman ya di grupnya ya, biar semuanya mungkin bisa membaca ya. Jadi di sini mungkin saya coba secara ini saja disebutkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjuangan yang indah untuk Kutuber semuanya. Semua dalam hidup ini penuh perjuangan. Maka perjuangkanlah hidup Anda masing-masing ya. Kita tidak bisa memperjuangkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak berjuang. Nah, ini penting ya. Bagaimana untuk melahirkan perjuangan yang indah itu? Tentunya dengan istiqomah. Seperti tadi Bapak Ketum katakan, dengan selalu melaksanakan tahajud yang istiqamah, yang terorganize dari diri kita sendiri, termanage untuk diri kita sendiri melakukannya, itu alhamdulillah sekali akhirnya akan mendapat keindahan. Seperti saya di sini ada satu kalimat ya, afwan, maknanya boleh dikatakan afwan, ana muslimah, mustaqim walakin lastu mustaqimah fi qiyamul lail. Jadi saya belum istiqamah dalam qiyamul lail. Saya belum bisa tiap hari bertahajud. Saya belum bisa melaksanakan sholat malam, sholat witir ya. Terutamanya ketika kita sekarang diorganiskan sebagai Kutuber, tentunya supaya memanage diri kita sering melaksanakan tahajud. Tapi Masya Allah, saya belum bisa. Saya belum istiqamah. Mungkin boleh dikatakan seminggu sekali masih syukur, alhamdulillah. Sebulan sekali, alhamdulillah. Setahun sekali, alhamdulillah. Ada yang bahkan tidak pernah melaksanakan sama sekali. Kalau kita lihat dari sejarahnya Islam, para muallim ya, para guru-guru dan juga tokoh-tokoh Islam sebelumnya seperti Imam Malik ya, Imam Syafi'i, mereka justru lebih banyak bertahajud, kurang tidur ya. Kalau kita lihat dari di Indonesia sendiri seperti Buya Hamka dan para tokoh Islam, para ulama, mereka kurang tidur dan mereka lebih membanyakkan beribadah, yaitu bertahajud. Satu hari dalam 24 jam itu mungkin mereka hanya 5 jam saja tidurnya. Jadi 5 jam tidur itu selain mereka juga membuat satu karya, yaitu buku-buku yang sampai saat ini bisa kita pelajari. Beliau juga melaksanakan tahajud, yaitu qiyamul lail di malam hari. Ini yang patut kita contoh ya, sebagai Kutuber, di mana harus sangat-sangat istiqamah dalam melaksanakan qiyamul lail. Terus kalau kita rasa-rasanya kita belum taubat, enggak, itu dari apa-apa yang pernah kita lakukan, ya kan? Terus bermunajat kepada Allah, kita hamparkan sajadah, di mana mungkin gini, kita tidak mempunyai ruang yang tersendiri, atau mungkin ada sebagian yang mempunyai ruang sendiri.
Masih bisakah kita bermunajat kepada Allah dengan menghamparkan sajadah di malam hari, meminta keluh kesah kita kepada Allah? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan kita punya ruang tersendiri, lebih baik lagi dengan kita menghusukkan diri kita bermunajat kepada Allah. Kalau boleh sampai menangis, karena Allah suka dengan hambanya yang menangis meminta kepadanya. Kita kalau sesuatu itu meminta kepada, jangan kan gitu ya, kita kepada bos kita saja, majikan kita kalau ngomongnya tentu secara baik-baik, walaupun itu hak kita kan, kita juga ngomongnya baik-baik, apalagi kita meminta kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, menciptakan mata kita untuk melihat, hidung kita untuk mencium aroma, mulut untuk berbicara dan makan, tangan, kaki, semua dalam keadaan sifat yang Masya Allah, ya, dalam keadaan yang sempurna. Lalu kita meminta kepada Allah dalam keadaan yang sangat, boleh dikatakan, biasa-biasa saja gitu kan. Harusnya kan lebih dari biasa saja dengan keadaan yang kita memelas ya, kita meminta kepada Allah itu dalam keadaan yang serendah-rendahnya kita. Kenapa kita sujud? Karena kita memang harus rendah di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan hanya kepada Allah tempat kita meminta pertolongan. No one else, nothing else. So, ingat ini, ketika kita ada masalah sedikit, jangan langsung gitu kita overdo it ya, kita telepon, kita ceritakan masalah kita. We think about ourselves. Kita mesti berpikir, kira-kira ini jalan solusinya enggak, gitu kan? Solusi kita ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan guide kita, oke? Allah akan guide kita untuk mencari jalan keluarnya. Makanya tahajud merupakan jalan keluar bagi segala permasalahan-permasalahan yang ada di Singapura, baik teman-teman yang saat ini punya masalah, baik masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah kerja, dan segalanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Selanjutnya, di sini dibilang, saya belum istiqamah dalam berwirid harian, ya. Saya belum istiqamah dalam membaca Al-Quran. Saya belum mengambil iktibar daripada pembelajaran yang saya baca dari Al-Quran itu. Saya belum mengulang kaji hafalan saya. Saya terlalu sibuk dengan keadaan saya sehingga saya melupakan itu semua. Kalau kita lihat membaca Al-Quran, tentu kita mulai daripada yang pendek-pendek sajalah dahulu, ya. Selalu kita mengamalkan 3 qul itu sebelum tidur, misalkan. Kalau kita tidak mampu untuk membaca surah Al-Baqarah sampai sebanyak itu, atau mungkin kita tidak biasa dengan membaca Al-Quran, odos, atau bagaimana, cukup dengan membaca ayat-ayat yang pendek saja. Jangan lupa kita selalu membentengi diri kita juga dengan membaca Ayatul Kursi. Ya, ini penting untuk kita menjaga diri kita sendiri dan membentengi diri kita sendiri. Yakin bahwasanya semua itu karena lillahi ta'ala. Dan seterusnya kalau kita lihat dari istiqamah dalam suatu ibadah kita juga, kita merasa belum memanage masa kita ya, belum lagi memanage segala kehidupan yang ada pernah kita jalani. Padahal kalau kita lihat daripada wal asri demi masa ya, masa itu sangat apa ya, kita sekarang saja merasa tidak cukup 24 jam itu tidak cukup. Tadi sebelum COVID-19 mungkin kita masih bisa keluar, masih terasa. Tapi kok tiba-tiba setelah COVID-19 ini masa yang diberikan kepada kita tidak sama seperti masa yang sebelum COVID-19. Merasa cepat, kita dikejar oleh masa itu. Kita yang kadang mengejar masa, kadang. Bahkan 24 jam itu rasanya tidak cukup sama sekali. Sehingga dengan tidak cukup masa itu, kekurangan ibadah kita pun akhirnya kurang gitu kan. Jadi apa ya jalan keluarnya? Tentunya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
segala sesuatu yang dilakukan, banyak-banyak kita beristighfar dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau misalkan kita kurang, kita tidak begitu istiqamah dalam mengikuti program-program keagamaan. Ini malam ini adalah satu program yang Masya Allah hebat sekali ya. Hebat sekali. Saya kagum dengan para PMI yang meluangkan waktunya, yang memberikan kesempatan dirinya untuk bisa masuk di dalam satu organisasi yang mana bahkan membantu termotivasi diri, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim jalan merupakan bonus untuk umur. Lagi haji Singapura ya? Oh iya, ada yang bilang Singapura ya? Bahkan mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Jadi teman-teman PMI sekalian, kita terpilih ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bisa bergabung seperti ini, bukan keinginan juga kita sendiri yang dapat bisa menggerakkan, tapi Allah juga yang menggerakkan kita untuk kita bersatu malam ini sama-sama ya, dikumpulkan, apalagi dalam keadaan pengajian atau apapun itu bentuknya ya. Dan ini merupakan satu pahala besar karena kita juga menyiapkan waktu kita, menyediakan waktu yang sama sekali. Sebenarnya waktu itu boleh dikatakan orang bisa saja tidak mau ikut, tidurkah atau nonton drakor kah, gitu kan, drama Korea kah, gitu ya. Yang lebih rileks lah gitu. Tetapi untuk masuk ke dalam satu virtual semalam ini, Masya Allah, itu kita meluangkan waktu itu memanage, dan jauh-jauh hari sudah tahu ini saya tanggal segini mau ada acara, berarti kerjaan saya yang tadinya gosok baju hari Sabtu didahulukan ke hari Jumat gitu kan, gitu, supaya nanti malam Sabtunya kita bisa lebih rileks gitu, atau mungkin ditunda ke hari Minggunya untuk kerjanya lebih karena hari Minggu tidak keluar. Nah, itu memanage time untuk kita bisa melaksanakan aktivitas keagamaan seperti malam ini ya. Dan juga saya menyarankan untuk kurang mengeluh ya, bahkan kadang seperti ini, mengeluh ya seperti tadi kayak katakan, bangun tidur lihat piring gitu kan, ngambeknya maksudnya dengan apa ya, bebelan lah gitu ya, mungkin majikan tidak mendengar atau majikan sudah pergi kerja tapi kita ngomel aja sendiri gitu kan. Memang saya paham perempuan itu punya hormonal yang berbeda. Kalau kita kaji secara saintifik ya, di usia 40 sampai ke 50 itu hormonal changing, perempuan itu mempengaruhi sikap. Jadi ketika sikap itu terpengaruh, kalau kita tidak memahami diri kita, itu berakibat marahnya kemana-mana. Bahkan ketika kita menjaga anak itu juga bisa kita pukul. Padahal anak itu nggak masalah, anak-anak ya tetap anak-anak. Anak-anak bermain dengan dunianya yang dia tidak bisa masuk ke dunia kita. Kamu nggak paham ya, saya buat kerja ini misalkan. Bahkan saya sebagai orang tua sendiri terhadap anak saya gitu kan. Coba dengar, nah kadang itu yang menjadi permasalahan. Kalau kita memahami diri kita, mungkin kita lebih banyak bersabar ya. Dan ketika sabar itu datang, maka kita banyak-banyak beristighfar. Jadi usaha kurangkan mengeluh. Selain itu juga kita tidak terluput daripada dosa ya. Dosa, dan tentunya dosa kecil ya, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa seperti maksiat, mengumpat, hasad, riya, ujub, dan takabur.
Kenapa saya berkata seperti ini? Karena setan itu memang tugasnya kiri, kanan, depan, belakang. Nggak dapat kanan, dia akan masuk kiri. Nggak dapat kiri, dia masuk dari depan. Nggak dapat depan, dia masuk dari belakang. Bahkan dia masuk ke hati kita untuk mengganggu sholat kita. Masya Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Ketika kita sempurna, maka kita harus lebih sempurna dari syaitan. Jangan kita kalah dari syaitan. Syaitan sudah dijamin neraka, sementara kita masih punya pilihan. Kenapa kita tidak pilih ihdinas siratal mustaqimnya? Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabatku sekalian di sini adalah jalan menuju siratal mustaqim. Ya, ini sangat, saya terharu sekali dengan grup youtuber ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, saya juga diberi kesempatan menegur diri saya, sebenarnya menegur diri saya juga. Selanjutnya, bersedekah, berinfak, berzakat. Kita nggak nunggu kita kaya untuk kita bisa bersedekah. Karena dengan kita bersedekah, itu kebaikan akan datang. Kebaikan tidak hanya kepada diri kita, bisa datang kepada anak kita, suami kita, keluarga kita, ibu, orang tua kita yang kita tinggalkan di Indonesia. Nggak banyak. Sedekah, senyum juga sedekah. Ya, jangan kadang kita merasa udah di Singapura, sudah jadi orang, maksudnya udah lama duduk di Singapura, ada yang 7, ada yang 11, ada bahkan 15 tahun. Everything about Singapore I know. Okay, so udah act like kalau nggak suka udah moncong aja. Saya tidak ingin mengatakan siapanya gitu, tapi actingnya is like ada contoh yang mengaktingkan, lalu dicontoh oleh diri dia. Kalau nggak suka ya diam aja. So kita adalah kita yang berakhlak dan beradab. Apapun itu lakukan dengan senyum, semuanya senyum. Bahkan memulai semuanya dengan senyum. Karena kalau kita senyum itu urat, tapi bukan orang kan melihat nih, ini senyum sendirian gila ya? Enggak akan gila. Yang lihat kita ya mungkin gila, tapi kita enggak. Jadi ini salah satu di mana pipi kita ditarik ya. Lalu nanti urat-urat otak kita ini, brain kita ini akan nanti memacu positif nantinya. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, kenapa makanya senyum itu dikatakan sedekah? Sedekah pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya, kita bisa menerima tazkirah, teguran, ya. Teguran daripada siapa saja. Kalau itu membawa kepada kebaikan, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa terima kebaikan-kebaikan, ya? Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruk-buruknya. Kadang memang ada kalanya manusia itu bersifat egoistik, ya, ingin menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang. Memang, emang lu siapa nasihatin gue, kan gitu. Jadi yang ada kalanya juga mungkin kita akan menempatkan diri kita kepada siapa yang berhak kita untuk minta memberi nasihat ya. Tapi kalau misalkan ada orang tiba-tiba datang sok teu gitu kan, terus nasihatkan kita, ngomelin kita tanpa tidak bertabayun, mungkin caranya akan lebih baik kalau kita yang sudah biasa bertahajud, yang sudah biasa ikut program-program agama, terus kita mungkin senyum saja. Beri saja senyum, tidak perlu bejidal, tidak perlu membalas, katakan saja terima kasih, thank you, that's all. Ya, kenapa? Kalau kita balas itu, akhirnya nanti kelahi. Yang terkeluar dari mulut kita lebih sakit nanti, dan membuat orang sakit, akhirnya kita lebih parah bahasa kita daripada orang yang menasihatin kita. Ini yang terjadi. Jadi, memang perlu untuk bisa memberi pelajaran pada diri kita sendiri, dan memberi pelajaran kepada diri kita sendiri itu sangat sulit.
Syaitan saja diciptakan ketika dia sudah iblis ya, ketika diciptakan Allah dan dia mendapatkan kenikmatan selama 1000 tahun di surga, dan ketika dia diperintahkan untuk menyembah dalam artian menghormati Nabi Adam, dia tidak mau, dengan kesombongan dia terus dia keluar daripada surganya Allah. Siapa iblis? Orang yang bukan orang ya, makhluk Allah ya, ciptaan Allah yang merasa sempurna, Kalau kita baru belajar mengaji, misal sudah tahu, misalkan makhraj, sudah tahu tajwid, terus misalkan kita sudah belajar ikut-ikut ceramah agama, atau kita ikut, katakanlah kita sudah belajar lebih banyak lah gitu. Dan ketika kita merasa kita di atas dari segala-galanya, padahal iblis itu lebih tahu daripada kita. Dia bisa memasuki kita dari mana saja untuk membuat kita menjadi riak, menjadi sok hebat, menjadi sok penasehat atau bagaimana. Makanya saya lebih kepada ketika saya memberikan motivasi, saya juga memberikan motivasi kepada diri saya sendiri. Jadi apa yang dilakukan malam ini adalah sama-sama memotivasi diri kita sendiri bagaimana untuk menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya lagi. Saya paham pekerjaan yang ada di Singapura itu tidak mudah, dan beradaptasi juga tidak mudah, apalagi kepada mereka-mereka yang baru saja datang ke Singapura, yang easily to give up, dan juga mudah berkeluh kesah, mudah merasakan kenapa teman saya dapatnya segini, saya dapatnya segini, kenapa dia lebih baik, dapat segala sesuatunya, dia bisa ikut ke sana ke sini, dia bisa keluar tapi saya tidak gitu. Nah, ada hal-hal yang perbandingan, padahal itu tidak perlu dibandingkan. Apa yang kita alami, poros yang sudah kita dapatkan, yang diberikan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, jalani dengan indah. Tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Perbaiki diri kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di-guide kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik, insya Allah. Yakin bahwasanya Allah adalah tempat kita meminta. Di mana di surah Al-Baqarah ayat 186, ya, saya bacakan saja maknanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Gimana kita minta kepada Allah banyak kalau kita nggak memenuhi perintah Allah? Penuhi perintah Allah. Tapi kan, Ustazah, gimana ya? Saya waktu tak punya sholat. Kenapa saya tak punya sholat? Majikan saya selalu ada monitor saya. Nanti kalau saya sholat, saya disuruh inilah, itulah. Ada bahkan, kalau misalkan, gimana Ustazah, saya jaga ini anjing di rumahnya majikan, sementara saya sholat, anjing lewat gitu. Terus bagaimana pula kalau setiap harinya saya harus memegang khinzir atau daging babi gitu kan? Memang saya boleh sholat apa enggak? Bahkan bukan saja kita yang sudah paham, misalkan sudah pernah mengikuti ceramah-ceramah yang kita sudah tahu. Saya punya pelajar juga yang pernah berkata gini, saya bilang buka buku bahasa Arabnya, terus dia bilang apa? Ini udah balik anaknya, nggak bisa Ustazah, dia bilang saya buka buku bahasa Arab. Kenapa? Saya bilang saya haid Ustazah, katanya. Loh, saya bilang buku bahasa Arab bukan Al-Quran. Jadi saya baru perasan gitu, ini anak dari minggu yang lalu nggak buka, bukan karena haid gitu kan. Jadi ini yang maksud saya, tapi ini anak baru balik ya, jadi dia belum memahami. Nah, bagi kita yang sudah paham, ada cara-caranya. Mungkin Mbak Rizky bisa membuat, selain daripada motivasi ini, mungkin ada satu khusus di mana belajar fardu ain, ya, lebih menghalusi konsep Singapura itu seperti apa.
Itu Insya Allah. kan. Ini salah satu ya. Kita bisa mengundang siapa saja untuk menjadi pengajarnya dalam artian untuk memberikan tausiahnya yang spesifikasi di bidang fardhu ain tersebut. Tapi konsep Singapura, karena begini, tentu berbeda dengan Malaysia, tentu berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, kalau menurut ulama MUI di sana, kalau tidak salah ya Pak Wahyu Ramadhani, kalau misalkan kita terpegang khinzir, terus kita akan membasuhnya dengan tanah ya, terus dan dengan air yang mengalir sebanyak 7 kali. Tapi berbeda dengan kita di Singapura. Di Singapura karena kita terdedah, misalkan kita jalan, terus ada toko, terus kita terpegang apa itu sepatu dari kulit. Mohon ini di-mute-kan siapa nih? Terima kasih. Terpegang sepatu ya merek apa saja itu, tapi tiba-tiba sepatu itu kulitnya dari kulit babi gitu ya. Nah tentu bagaimana menyikapinya. Nah kalau yang saya tahu di Singapura itu cukup dengan air saja yang mengalir boleh gitu kan, tidak harus mencari tanah untuk membasuhnya ya. Berbeda kalau misalkan namanya sertu ya. Kalau berbeda dengan misalkan kalau satu kedai makan gitu. Kalau misalnya kedai makan itu bekas kedai Cina, terus diambil oleh orang Melayu, maka itu ada sistemnya sertunya dan itu ada orang-orangnya yang tersendiri yang dipanggil untuk menyertunya gitu, membersihkan alat-alat yang ada di sana gitu untuk diguna pakai lagi oleh orang Muslim tersebut. Nah itu kalau misalkan di toko, tapi kan kita tidak untuk menyewa toko ya, gitu. Kita untuk pribadi kita. Kalau kita tidak bisa ke pasar Gelang, misalkan membelikan sabun sertu yang made in Malaysia itu nggak apa-apa. Cukup di rumah dengan membasuh dengan sabun itu sudah cukup. Terus lagi kalau misalkan kita ingin menyemangatkan diri dalam artian kita bisa beribadah dengan yang bersih ya tentunya ya, bersih daripada najis ya. Kalau misalkan kita ingin sholat, kita tidak punya waktu karena seharian kerja dan waktunya itu sangat dimonitor sekali oleh majikan kita. Dan alhamdulillah kalau misalnya majikan kita mengerti, dia memberikan izin kita untuk bisa beribadah dengan sempurna. Seperti yang sekarang mereka ikut dalam forum-forum seperti ini, tentunya ini sangat bahagia sekali. Tapi bagi mereka yang tidak bisa, nah ini perlu kita memberikan pemahaman. Mereka bisa, bolehkah mereka dikasarkan, atau mungkin bolehkah mereka asalkan mereka dapat melakukan hal ibadah. Ini berbeda sekali kalau kita yang terjadi di Singapura. Nah ini sedikit lagi di sini saya akan berikan hasil pemikiran ya, apa yang saya runtunkan dari 1 tadi sampai 10 tentang istiqamah, mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Yang penting itu kita di pikiran kita ya. Saya ingin memberikan satu motivasi alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Kenapa saya katakan motivasi alam bawah sadar? Karena di diri kita itu ibaratnya gunung es ya yang ada di lautan Atlantik yang terlihat di mata itu hanya 30%. Jadi gunung es ya, iceberg ya namanya ya, di lautan Atlantik yang terlihat di atas permukaan air itu hanya 30%. Nah, di dalamnya itu berkarang sampai ke dasar laut itu 70%. Jadi kalau kita bayangkan diri kita sebagai iceberg yang ada di Atlantik, di lautan Atlantik itu, 30% itu apa yang kita ucapkan. Yang 70% itu ada yang di dalam hati kita. Maka kalau pikiran dan hati kita sinkron untuk sesuatu yang negatif, maka yang negatif akan keluar. Jadi ingat itu. Jadi selalu tekankan apa yang di hati. Jangan selalu selalu berpikiran negatif. Saya nanti kena COVID atau macam saya jangan-jangan ini cancer. Ini hal-hal yang selalu. Jadi selalu tekankan. Ini kalau saya jalan jatuh nih gitu kan. Itu panggilan dan memang jatuh. Atau spesifikasinya atau misalnya gini.
kita yang ada di sini, suami di Indonesia jaga anak, suami saya selingkuh, kita yang minta dia selingkuh. Karena kita berdoa. Terus kita juga selalu risau anak kita di sana nih nanti ujiannya nanti bisa nggak lulus nih. Kita yang minta dia nggak lulus. Jadi hati-hati untuk kita yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita itu yang 70% itu hati-hati dalam berkata di dalam hati, hati-hati sekali. Dan kalau misalkan diucapkan, itu menjadi sinkron 100%. Nah ini nanti 100% secara vertikal ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Setiap yang kita keluarkan dari mulut adalah doa. Jadi hati-hati sekali. Kalau misalkan, kan kita bisa saja kan punya perasaan gak enak, itu gimana ya Ustazah? Cepat-cepat istighfar. Tapi kalau misalkan kita misalnya terucap juga nih Ustazah, kita nggak niat nih ngomongnya, kita nggak niat di hati kita, tapi kita terngomong, terucap, istighfar cepat-cepat, astagfirullah. Sama ketika kita misalkan berhadapan dengan anak, kita pukul, kamu nakal, kan mulutnya kan ngomong, tapi hatinya kan nggak kan, karena sayang anak misalkan, nakal kamu. Cepat-cepat istighfar, karena perkataan itu merupakan doa. Kenapa anak itu bisa nakal? Karena kita yang mendoakan dia nakal. Ini ya, dalam pikiran kita memiliki proses yang sangat kuat sekali. Ada keluarga, ada orang tua, ya dalam pikiran kita, ada diri kita sendiri, ada masyarakat, ada sekolah, dan bahkan ada teman-teman. Ini yang ada di dalam sini kita hampir setiap hari. Lalu pikiran ini mengenal nggak waktu? Pikiran tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, mau di tempat kita di Indonesia, mau di Taiwan, mau di Hong Kong, Indonesia, Malaysia, pikiran nggak punya tempat. Makanya kita bisa saja berangan-angan sambil menghayal, saya merasa ada di sini, itu pikiran itu. Ya, coba pernah nggak terasa kalau misalkan saya di sini ya menghayalnya, enak sekali. Atau kita bisa saja menghayal, saya rasanya hari sekarang rasa kayak menghayal makan ayam aja gitu, menghayal aja gitu ya. Nah itu pikiran. Jadi pikiran tidak punya tempat ya, tidak punya tempat. Kita bisa saja sekarang kita berada di Singapura, tapi pikiran kita di Indonesia. Nah ini pengaruh daripada ada apa yang di dalam otak kita. Lalu pengaruh pikiran itu menghasilkan apa? Nah ini penting, menghasilkan apa? Jadi berpikir secara konsentrasi, perasaan, sikap itu akan menimbulkan hasil. Hasilnya ada dua, satu negatif, satu positif. Jadi hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan ada di dalam hati. Karena ketiga ini akan menghasilkan. Kalau misalkan pikiran kita negatif, yang diucapkan negatif, yang ada di dalam negatif, hasilnya akan negatif. Tapi kalau di pikiran kita positif, yang diucapkan positif, yang ada di dalam hati positif, insya Allah akan menjadi positif. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat penting. Saya orang kalau ikut kursus alam bawah sadar ini bayar. Bahkan sampai kalau dulu $800, ada yang bahkan sudah diperkecil lagi menjadi 300, bahkan sekarang bisa $50 saja gitu kan, tapi dalam bentuk kursus-kursus yang sampai ke tingkat tingginya. Nah, saya di sini hanya membagikan sharing. Kenapa? Karena penting mengubah diri kita itu dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan hati, semua harus sinkron. Apapun itu pekerjaan kita, lakukan dengan hati, tidak cukup saja dengan hati, lakukan dengan pikiran, tidak cukup dengan pikiran, lakukan dengan ucapan, dengan banyak-banyak beristighfar. Mungkin itu saja motivasi yang saya berikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Maaf kalau saya kurang bersemangat, karena saya memang penat sekali, satu hari webinar dari pagi 9 sampai 10 siang di University Aceh tadi pagi, terus dilanjutkan lagi tengah harinya dengan rumah tangga, dengan persiapan buka puasa 10 malam, dan dilanjutkan malam, jadi besok juga harus mengajar satu hari sampai pukul 6 sore.
Masya Allah. Mohon doanya tetap sehat ya insya Allah. Oke, dan Insya Allah. saya juga mendoakan semuanya sehat, Amin. semangat. Amin. Jangan lupa Amin. senyum, doa, pikirkan Insya yang positif-positifnya ya. Insya Allah. Motivasinya, Masya Ya, Allah. insya Allah itu saja daripada saya, lebih dan kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazilan Ustazah. Demikianlah tadi motivasi yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa serta keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin.